Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika and Satya. Jadi di video kali ini aku mau nge-share lagi soal SKB Kesehatan Umum. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang imunisasi karena imunisasi termasuk ke dalam kisi-kisi terbaru yang udah disebar sama BKN. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat loh buat video kayak gini yang insya Allah bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu update di IG, baik itu di postingan ataupun di story aku gitu. Jadi buat kalian jangan lupa untuk di follow ya. Dan aku mau ngajak kalian untuk join member program CPNS Mastery. Nah, fasilitasnya kalian bisa dapat pakai soal, kemudian materi e-book, tryout yang CAT, FR dan lainnya gitu teman-teman. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa kalian dapat. Dan cara daftarnya gampang banget, kalian tinggal klik link di setiap description box aku, itu link biru. Kemudian tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Pesanan Anda, kesehatan perawat, durasi 1 tahun. Nah, ini dia harganya 120.000, tapi tenang aja, kalian masukkan kupon kode Kartika, terus kalian apply, langsung dapat potongan harga 21.000. Kemudian kalian ketik aja nama, alamat email, password untuk login, nomor handphone, udah kayak gitu aja, kalian tinggal transfer sesuai total bayar. Nah, misalnya kalian mau nambah paket tryout lagi, kalian bisa daftar loh di SKB Ayo CPNS. Nah, linknya ada di deskripsi. Terus kalian tinggal login pakai email dan password kalian kalau sebelumnya ada, tapi kalau nggak ada kalian daftar sekarang. Kalian klik beli paket. Nah, contohnya misalnya kalian mau beli paket perawat nih, kalian klik aja perawat, kemudian klik beli sekarang. Nah, dari harga 125.000 kalian masukkan kode referral, ketik aja Kartika, kalian akan langsung dapat potongan harga 26.000. Jadi harganya murah banget, cuma 99.000. Kalian klik sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai soal nomor 1. Suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Nah, itu disebut A. Cold chain, B. Imunisasi, C. PIN, D. Resisten, E. Autoimun. Ya, benar-benar teman-teman. Jadi karena aku lagi ngebahas tentang imunisasi, udah pasti nih jawabannya imunisasi gitu. Karena aku mau ngasih tahu ke kalian definisi imunisasi itu apa sih gitu. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan gitu. Jadi udah ketemu jawaban yang paling tepat ada pada option B. Imunisasi. Soal nomor 2, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang membahas tentang penyelenggaraan imunisasi adalah A. Permenkes nomor 12 tahun 2017, B. Permenkes nomor 12 tahun 2018, C. Permenkes nomor 13 tahun 2017, D. Permenkes nomor 13 tahun 2018, E. Permenkes nomor 14 tahun 2017. Oke, jadi materi ini aku ambil bukan sembarangan gitu. Jadi aku ambil berdasarkan Permenkes yang beredar gitu, dan aku dapatnya ini dia teman-teman. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Jadi untuk pertanyaan ini option yang paling benar ada pada 12 tahun 2017. Iya. A. Permenkes nomor 12 tahun 2017. Lanjut ke soal nomor 3. 1. Imunisasi rutin, 2. Imunisasi dasar, 3. Imunisasi tambahan, 4. Imunisasi MR, 5. Imunisasi sorry ya, ada jualan es lewat. Kelima, imunisasi khusus. Imunisasi program harus diberikan sesuai dengan jenis vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang terdiri dari, oke, kita pilih A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1, 2, dan 4 benar, C. 1, 3, dan 5 benar, D. 2, 3, dan 5 benar, E. 2, 3, dan 4 benar. Oke, kita harus cari dulu dari option 1, 2, 3, 4, 5 mana yang paling benar. Ini dia teman-teman. Imunisasi program terdiri atas 3. Jadi yang pertama imunisasi rutin, imunisasi tambahan, kemudian imunisasi khusus. Jadi dari option 1 sampai 5 yang benar itu hanya ada pada 1. Imunisasi rutin,
3 imunisasi tambahan, 5 imunisasi khusus gitu. Jadi udah ketemu jawaban yang paling benar itu sebenarnya ada di option C, 1, 3, dan 5 tuh benar. Nah, sedangkan imunisasi dasar itu sebenarnya masuk ke dalam si program imunisasi rutin itu gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kejebak ya. Jawaban yang paling benar C. Oke, next, soal nomor 4. Pada program imunisasi rutin, jadwal pemberian imunisasi dasar umur 1 bulan adalah A. Hepatitis B, B. BCG polio 1, C. DPT HB HIB 1 polio 2, D. DPT HB HIB 2 polio 3, E. DPT HB HIB 3 polio 4 IPF. Oke, kita akan langsung bahas. Ini dia teman-teman jadwal pemberian imunisasi dasar. Nah, sebenarnya untuk umur 0 sampai 24 jam itu adalah hepatitis B. Kemudian untuk umur 1 tahun itu BCG dan polio 1. Jadi udah ketemu jawabannya ada di option B. Dan ini pilihan jawabannya ini adalah urutannya ya. Jadi dari 0 bulan, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Dan yang terakhir itu tidak ada di dalam option, itu ada di umur 9 bulan. Tambahannya itu campak ya teman-teman. Jadi kalian udah tahu sekaligus. Jadi dalam satu soal sebenarnya aku hanya ngebahas tentang jadwal untuk umur 1 bulan BCG dan polio 1. Itu yang jawaban paling benar. Tapi sekaligus aku tampilkan jadwal untuk imunisasi lainnya gitu. Jadi biar teman-teman tuh sekaligus menghafal gitu. Ini dia jawaban yang benar ada di B. Soal nomor 5. Jadwal imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar kelas 1 adalah A. Campak, B. DT, C. TD, D. A dan B benar, E. Semua benar. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu soal yang aku buat mendekati FR yang tahun lalu beredar tentang imunisasi. Jadi sempat ada yang dapat soal imunisasi di tahun lalu itu tentang anak sekolah gitu. Jadi aku cantumkan di sini pembahasannya. Jadwal imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar. Nah, untuk kelas 1, sasaran kelas 1 itu imunisasinya campak dan DT ya teman-teman. Dan waktu pelaksanaannya itu ada pada bulan Agustus dan November. Sedangkan untuk kelas 2 SD itu imunisasi TD. Jadi jangan sampai kebalik, DT dan TD itu jangan sampai kebalik ya. Nah, itu tuh jadwal pelaksanaannya ada di bulan November. Sedangkan kelas 5 SD itu imunisasinya TD juga sama, dan waktu pelaksanaannya juga November gitu. Itu sebabnya aku kasih tahu bagan atau tabel yang kayak gini gitu biar sekaligus teman-teman tahu, mana tahu nanti dapat soal yang misal kelas 1 SD apa sih imunisasinya, terus kelas 5 SD apa sih imunisasinya, terus waktu pelaksanaannya kapan sih gitu. Jadi sekaligus ya aku bisa ngasih materinya di sini ke teman-teman. Oke, kita langsung ke pilihan jawaban yang benar. Ini dia. Untuk soal nomor 5, jawaban yang benar adalah D. Kenapa? A dan B benar karena jawaban untuk kelas 1 SD imunisasinya adalah campak dan DT. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Dan ini juga salah satu FR ya teman-teman. Jadi kemarin itu yang tersebar FR imunisasi itu ada dosisnya, kemudian jadwal pemberiannya, itu kalian wajib hafal, harus di luar kepala gitu. Oke, aku akan bahas di sini. Pemberian dosis tunggal pada vaksin MMR adalah A 0,1 mili, B 0,3 mili, C 0,5 mili, D 0,7 mili, E 1 mili. Oke, mana jawaban yang benar? Langsung aku bahas ya. Oke, kita bahas dulu apa sih vaksin MMR. Dan ini tuh kayak vaksin yang udah familiar banget ya, yang kita ingat itu vaksin MR gitu, vaksin baru yang kayak campak dan rubella itu kan udah sering banget ada di iklan-iklan masyarakat. Nah, di sini aku mau memperjelas lagi, vaksin MMR bertujuan untuk mencegah measles atau campak, kemudian mumps atau gondokan, dan rubella, merupakan vaksin kering yang mengandung virus hidup. Nah, harus disimpan pada suhu 2-80 C atau lebih dingin dan terlindung dari cahaya. Nah, untuk dosisnya itu dosis tunggal 0,5 mili, suntikannya secara intramuskular atau subkutan dalam. Nah, teman-teman, untuk kayak cara penyuntikannya juga banyak loh yang dapat soal FR di tahun 2018 saat SKB untuk kesehatan umumnya. Gitu. Jadi kayak diingat-ingat aja ya. Misalnya kayak setiap imunisasi dosisnya berapa, kemudian jadwal pemberiannya kapan aja, terus kayak metode penyuntikannya itu gimana.
mana, apakah IM, IC atau yang lainnya gitu, atau subkutan dalam. Jadi diingat untuk MR itu cara penyuntikannya itu secara IM ya teman-teman, atau intramuskular atau subkutan dalam gitu. Jadi kayak ya semoga ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat ya. Misalnya nanti soal yang ada keluar kayak gini, keburu langsung masuk dan kalian ingat. Oke, jadi jawaban yang benar pada pertanyaan ini ada pada option ya C, 0,5 mili. Itu adalah dosis tunggal untuk vaksin MMR. Oh iya teman-teman, aku juga lupa ini nginfoin ke kalian kalau aku tuh udah ngebuatin grup khusus kesehatan tahun 2019 ya, PNS 2019, dan itu tuh banyak banget anggotanya, udah 3.000 lebih aku lihat, dan para anggota atau peserta dari grupnya itu baik-baik banget karena mereka mau saling share soal, saling belajar bareng, terus kayak diskusi gitu ya. Walaupun aku nggak bisa kasih bimbingan ya karena aku belum kompeten aja untuk jadi dosen kalian gitu. Jadi makanya di awal aku selalu merekomendasikan kalau memang mau bimbel ada dosennya, aku selalu tawarkan gitu. Nah tapi di grup itu memang aku hanya memfasilitasi grup untuk kalian tuh sesama pejuang SKB saling bertemu dan saling kayak apa ya, sharing atau kayak apa yang bingung bisa dijawab bareng-bareng di situ. Jadi kalian buruan join di grup Telegramnya, linknya ada di description box atau di komen paling atas, aku selalu kasih pin gitu. Jadi supaya kalian bisa langsung lihat kalau kalian lihat komen gitu. Jadi buruan join ya. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.